Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijan nasa biha minaz zulumati ilan nur wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tiada kata yang patut kita haturkan di siang hari ini, hanyalah kalimat tasyakkur dan tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat hidayah dan taufiknya, kita dapat melangkahkan kaki kita menuju Masjid Al-Muqarrabin guna menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam teriring kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dapat menjalankan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan sehari-hari dan kelak kita bersanding bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Al-fakir, tiada henti-hentinya marilah kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya iman dan takwanya lah sebaik-baiknya bekal kita untuk menghadapi akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pergantian generasi merupakan sunnatullah yang pasti akan terjadi pada suatu kaum atau pada suatu bangsa. Apakah pergantian itu lebih baik atau lebih buruk dari generasi sebelumnya tergantung pada kesungguhan dalam mempersiapkan pengkaderan generasi yang akan datang. Jika dipersiapkan dengan baik dan sungguh-sungguh, insyaallah akan menghasilkan suatu generasi yang lebih baik. Begitu pula sebaliknya, jika asal-asalan akan menghasilkan suatu generasi yang lebih buruk dari generasi pendahulunya. Jika kita perhatikan kondisi pada akhir-akhir ini, jelaslah terlihat adanya gejala demoralisasi di masyarakat. Kejahatan dan kekerasan hampir menjadi konsumsi setiap hari di surat kabar dan televisi. Perzinahan, aborsi, dan kasus kecanduan narkoba menduduki peringkat yang paling tertinggi yang terjadi pada generasi muda. Selain itu, arus informasi yang masuk hampir tanpa batas seperti mode, gaya hidup orang barat telah diadopsi tanpa filter atau penyaring dan dijadikan sebagai suatu kebiasaan dan kebanggaan. Fenomena ini hendaknya jadikan sebagai bahan renungan bagi kita. Apakah selama ini kita menjaga diri, keluarga dan masyarakat di sekitar kita agar tidak terkena dampak demoralisasi? Ataukah selama ini kita lupa dan melalaikannya? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah jelas memberikan perintah kepada kita dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surah Tahrim ayat 6. Ma'asyiral muslimin, as'alakumullah. Kita harus mewaspadai gejala ini, sebab jika tidak akan menimbulkan presiden buruk bagi generasi yang akan datang. Kita bisa membayangkan seperti apa jadinya generasi yang akan datang jika generasi sekarang seperti ini. Dan inilah yang Allah gambarkan sebagai generasi yang buruk, suatu generasi yang akan membawa pada kehancuran dan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalaqa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Dan maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran surah Maryam ayat 56. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada dua karakter utama dari generasi yang buruk
yaitu adha'us shalah, menyia-nyiakan salat, dan wattaba'us syahawat, memperturutkan hawa nafsu. Karakter pertama dari generasi yang buruk adalah menyia-nyiakan salat. Salat merupakan tiang agama dan amalan yang pertama kali dihisab, yang pada pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, yang memiliki fungsi langsung berkaitan dengan komunikasi seorang hamba dengan Rabb-Nya. Dan dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya itu baik, maka dia telah beruntung dan sukses. Sebaliknya, jika jelek salatnya, maka dia telah gagal dan merugi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis ini menunjukkan bahwa salat merupakan amalan utama yang akan mempengaruhi perbuatan yang lain. Dan secara psikologis, orang yang selalu melaksanakan salat dengan baik akan mempunyai benteng pertahanan dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Hal ini akibat adanya ikatan batin yang kuat antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Maka jelaslah suatu kaum atau generasi yang menyia-nyiakan salat tidak akan mempunyai benteng yang kuat dari perbuatan yang keji dan munkar, sehingga akan cenderung melakukan kemaksiatan. Karakter kedua dari generasi yang buruk adalah memperturutkan hawa nafsu. Kemana hawa nafsu condong, kesitulah ia berjalan. Generasi seperti ini tidak mempedulikan apakah sesuatu yang ia lakukan halal atau haram, dosa atau berpahala. Yang terpenting bagi mereka adalah tercapai semua yang diinginkannya. Dalam hal berpakaian pun, yang penting mode atau sedang tren. Tidak peduli apakah pakaian tersebut menjadi aurat atau malah mempertontonkan aurat. Generasi seperti ini hanya akan membawa kesesatan hidup kita di dunia dan akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wal zurratul mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, persiapan pembentukan generasi yang akan datang mutlak suatu keharusan yang tidak bisa dibantah lagi, sehingga perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, baik yang berkaitan dengan akidahnya, pendidikannya, muamalahnya, juga yang berkaitan dengan akhlaknya, sehingga pergantian generasi yang berlangsung menghasilkan generasi baru yang lebih baik daripada pendahulunya. Banyak teladan yang bisa kita ikuti dari para nabi dalam mempersiapkan generasi yang akan datang. Sebagai contoh, dalam Al-Quran diungkapkan bahwa Nabi pun pernah mempersiapkan masalah generasi dengan sebaik-baiknya. Kita bisa lihat pada surah Al-Baqarah ayat 132 dan 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassa biha Ibrahimu bani wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون." Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Ya'qub. Nabi Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kalian mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Adalah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalanku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Itu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Kita lihat di sini bahwa akhlak dan akidah generasi pengganti para nabi itu sama. Ada persamaan ideologi dan idealisme antara generasi pendahulu dengan generasi berikutnya. Kata wawassa dalam ayat 132 di atas berarti berwasiat, mendidik atau mengajarkan. Ini menunjukkan bahwa upaya mempersiapkan generasi pengganti supaya lebih baik daripada generasi pendahulunya dilakukan melalui proses pendidikan dan pembinaan, dan nilai-nilai atau ideologi yang diwasiatkan atau diwariskan oleh generasi pendahulu itu tidak lain adalah nilai-nilai dan ideologi Islam. Kata biha dalam ayat ini menunjukkan pengertian pada kalimat sebelumnya,
pada ayat 131 yaitu keislaman. Kemudian dalam ayat 132 ini digunakan kata istafa yang mengandung arti ada kesadaran untuk memberikan alternatif terbaik. Istafa itu bukan sekedar memberikan pilihan atau disuruh memilih, tetapi menganjurkan, mengajarkan, memilih dan memberikan alternatif terbaik. Innallaha astafa lakumuddin. Sungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian. Jika kata-kata ad-din atau agama disertai alif lam berarti alif lam ma'rifah, maka kalimat ini menunjukkan kekhususan kepada agama yang dimaksud yaitu al-Islam. Ini berbeda dengan kata din tanpa alif lam yang berarti agama dalam arti luas. Jadi yang dimaksud dengan ad-din dalam ucapan Ibrahim ini adalah jelas ad-dinul Islam. Sehingga pada akhir ayat ini dinyatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ini menunjukkan bahwa bukan kematiannya yang perlu kita takuti, tetapi yang harus kita takuti adalah mati tidak dalam keadaan Islam. Jika mati pun dilarang kecuali dalam keadaan Islam, maka apalagi pada waktu hidup. Inilah yang berkaitan dengan Islamiyah al-hayat atau islamisasi kehidupan, baik secara ekonomi, pendidikan, politik maupun teknologi dan lain-lainnya. Ayat selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 133 mengungkapkan tentang bagaimana perhatian atau kekhawatiran Nabi Yakub terhadap anak-anaknya, yaitu generasi pengganti dalam akidah dan ideologi mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Adalah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku. Inilah yang dilakukan pewarisan keyakinan, akidah dan ideologi serta prinsip hidup manhajul hayat yang harus kita persiapkan bagi generasi penerus kita. Dan jawaban mereka generasi putra Yakub sesuai dengan akhlak dan akidah generasi pendahulunya. Seperti kelanjutannya ayat tadi, qalu na'budu ilahaka wa ila abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Inilah contoh proses generasi yang dipersiapkan, yang tidak semata-mata berkaitan dengan masalah materi, tetapi juga berkaitan dengan manhajul hayat, prinsip hidupnya. Dari teladan di atas jelas terlihat bahwa dalam mempersiapkan generasi diawali dari keluarga. Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi pertumbuhan seorang anak menjadi faktor terpenting yang mempengaruhi watak dan perkembangan psikologisnya. Keluarga yang penuh barakah, sakinah dan diliputi oleh mawaddah warahmah, ketulusan cinta dan kasih sayang, merupakan lingkungan yang baik dalam membentuk generasi rabbani. Dan inilah sebetulnya tujuan utama dari pernikahan, sebagaimana Allah firmankan, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Generasi Rabbani adalah generasi yang baik, penuh dengan keridhaan dan kasih sayang, serta hidupnya selalu dihiasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam surah Al-Furqan, Allah menyebutkan mereka sebagai ibadur rahman, yakni hamba yang disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi Rabbani sebagai seorang muslim adalah tumpuan dan harapan yang akan membawa kemajuan Islam dan tegaknya kalimatullah di bumi ini. Dalam surah Al-Maidah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu 'adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im
Dzalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu wasi'un alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Dari ayat di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa karakteristik dari generasi Rabbani yang pertama adalah yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Mereka mencintai Allah, mereka melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, tidak mau terlibat dalam keborokan-keborokan mental generasinya, mempunyai hati yang bersih, dan Allah pun mencintai mereka. Karakter yang kedua yaitu adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Rendah hati terhadap orang-orang mukmin dan keras terhadap orang-orang kafir. Dan karakter yang ketiga adalah mereka bergerak dan berjuang di jalan Allah, dan mereka tidak khawatir atau takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela, karena mereka menyadari bahwa itu merupakan suatu resiko dalam sebuah perjuangan. Inilah generasi Rabbani yang merupakan sosok muslim yang ideal. Mudah-mudahan kita bisa membimbing dan mendidik keturunan dan keluarga kita agar menjadi generasi-generasi Rabbani yang akan meneruskan perjuangan dan tegaknya ad-dinul Islam. Sebab jika tidak, maka tunggulah akan kehancurannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.